yang menominasi anggota dewan dan juga calon presiden itu partai politik. Nah, pertanyaannya kenapa diberikan ke pasar gitu? Di kubunya Bung Romi itu sebenarnya penentunya cuma satu orang. Siapa tuh? Ibu Mega doang. Iya. Nggak peduli, Bung Romi ini besok mau kabur, nggak ada urusan. Kalau Hasil keputusan dari Mahkamah tempat Konstitusi ini. kita, kan selalu saya katakan nama terakhir yang beredar tinggal Bu Khofifah, Pak Mahfud sama Sandi. Oke. Berarti tidak ada satupun Nggak yang ada, memenuhi nggak ada, kriteria nggak ada. itu. Kenapa dipaksakan pada saat ini? Kalau tidak ada privilege atau hak khusus untuk orang tertentu. Dunia ini Panggung sandiwara cerita. Harus ada serius. Penyanyi utamanya belum ikut penyanyi utama. ini penyanyi utama. Oh, yang penyanyi utama yang masuk. Kisah Mahabharata dan tragedi dari Yunani. Penyanyi beneran ya? Ayo penyanyi beneran. Kita bersandiwara. Waduh. Tinggi. Mengapa kita bersandiwara? Aman Akbar masuk. Ayo. Mengapa kita bersandiwara? Oke. Takut nih nyanyi gini. Bukan soal takut, gitanya terlalu jelek soalnya. Iya. Bos, ada Jangan lagu apapun yang dinyanyikan pada hari-hari ini agak terdengar fals. Betul. Bisa begitu nggak tuh? Tapi ada 3 kategori penyanyi. Wish. Yang pertama itu orang yang bisa nyanyi. Oke. Itu bisa nyanyi itu bisa jago, sedang gitu ya. Yang penting bisa nyanyi ya. Bisa ya. Yang kedua orang yang nggak bisa nyanyi. Nah ini sama sekali nggak bisa nyanyi. Oke. Yang ketiga orang yang jangan sampai nyanyi. Iya. Nah itu saya tahu tuh. Iya. Itu termasuk kategori campuran. Dia nggak bisa sama sekali, tapi merasa bisa. Kalau bisa, jangan pernah nyanyi gitu. Di daerah-daerah dulu wali kota saya di kampung gitu kan, ada salah satu daerah gitu. Itu korban sur itu. Oke. Tambah lagi Pak, Tambah lagi. Atau kalau dibalikin ke politik, ada orang yang bisa memimpin. Weh, satu. Ada orang yang nggak bisa memimpin. Oke. Ada orang yang jangan sampai memimpin. Ya. Loh. Agak menghalang Iya. ini. Ini komentar ini nggak bahaya, ta? Aduh. Baru kick off ini Bang, baru kick off. Aduh, nggak ini- nyanyi sama mimpin kan sama aja. Iya. Ini kenapa hari Senin kita ini ada perspektif Itu nih? yang pertama. Kenapa hari Senin? Iya. Ditanya Pertama tadi itu sama. pertanyaannya kenapa baju Prof Egi ini garis-garis hari ini? Enggak, bukan. Saya lebih mau menanya kenapa ada 3 hitam pada malam ini. Nah, Oh, saya pikir Anda menggantikan Opung Panda ini. Pas Opung Panda ada, saya nggak diajak. Iya. Tapi Mas Romi udah kembali kotak-kotak. Oh iya. Ini apa ini butuh? Iya kan? sekarang warna dan motif nggak ada maknanya sudah. Karena Kenapa? peristiwa MK hari ini orang bisa keprank hanya setengah hari gitu. Makan siang dengan gegap gempita. Iya. Setelah makan siang mulus Oh, lagi. mulus ya kan? lagi, hanya Iya. 2 jam. Dan dia sedang pengen kembali ke zaman kejayaan. Oh gitu. Zaman kejayaan. 2014. Berarti Ya. P3 masih percaya dong Jokowi efek ini Soki dan Sakti dong ya? Ya kita tunggu aja karena sekarang bola sudah ditendang oleh Mahkamah Konstitusi ke Jokowi. Itu Pak Jokowi yang ditubir jurang atau MK Masih, yang masih. ditubir Nah, jurang? Pak Jokowi masih ditubir jurang nggak Mas? Oh masih, karena ini adalah alat bargaining maksimalnya Pak Jokowi hari ini. Karena bola sudah ditendang ke beliau kan. Meskipun Alat kita juga bargaining- masih alat alat bargaining bargainingnya Pak maksimal. Jokowi maksimal. Maksimal. Baru Alat 5 menit bargaining udah maksimal headline Pak ini. Jokowi. Alat bargaining maksimal. Karena Kepada siapa? Mas? Hah? Kepada Kepada siapapun yang beliau mau tujukan, tanya kepada beliau. Jadi- kepada siapanya itu Hipotesa Mas Romi adalah bola ditendang oleh MK ke Pak Jokowi. ke Pak Jokowi. Dan sekarang tinggal Pak Jokowi pulang tanggal 20 nanti kemana putusannya kan pendaftaran masih sampai tanggal 22 25. katanya pulang. 22. Dan kenapa butuh peristiwa serumit ini untuk membuat bargaining power? Loh, karena memang panggung sandiwara dari judulnya kan, jadi memang skenarionya harus demikian dibuatnya. Kepada gengnya
Bung Fahri ini bersama Oh, ini dua kawan-kawan geng yang di berbeda situ. ya? Iya, Saya baru itu kan tahu. alat bergening semua. Saya baru tahu. Loh, emang nggak nganggep P3 ada di koalisi Mas Ganjar? Enggak, karena maksudnya? kemarin pakai berantem segala itu. Oh iya iya iya. Oh iya yang kemarin. Iya, saya pikir udah pindah. Enggak ya? Enggak, itu urusan Palestina kalau. Oh, oke. Kirain itu pemanasan. Kalau di Muntilan kita diserang. Iya. Cabut aja. Wah kalau Tapi kayak masih gini. ya, masih tetap ya. Masih Iya. tetap. Masih. Oh, masih. Karena Prof Egi udah simulasi Sampai hari deh. ini. Iya. Sampai hari ini. Iya, Besok, betul. besok. Saya bingung Besok baca kita berita. ini lagi perspektif lagi. Karena Prof Egi tadi udah simulasi Mas Romi. Mas Romi nelfon seseorang, kayaknya kita di arus bawah udah nggak cocok nih. Diasumsikan bisa begitu. Di tempatnya Bung Fahri dia menjadi alat bergening, lu mau ngambil Gibran atau enggak? Ah gitu kira-kira. Tempatnya Mas Romi. Meskipun kayaknya bergening itu udah tinggal tipis lah itu. Hah maksudnya? Enggak, masih bisa dong. Enggak, artinya di situ kan ada Pak Erlangga, ada PS siapa lagi? Eto. Pak FC Seto. FC Seto. Nah, FC Seto 22 FC sekarang Seto, judulnya. gitu. Kenapa kok FC Seto 22? Dia baru pulang tanggal 22. Iya, dan kabar dari Bang Fahri. Ini boleh kita spill nggak Bang? Boleh dong. Informasi abang di balik layar Yang tadi. mana nih? Yang mana Yang dulu? besok dan tanggal 21. Saya itu ada berita di depan layar, ada berita belakang layar. Iya, makanya nih yang Kadang-kadang itu nggak nyambung itu. dua ya soal Bang. atau bukannya sering nggak nyambung. Iya. Dia Bang, split personality dia. Soal Dia kalau dua di belakang tanggal ini, layar, Bang. Fahri Hamzah yang berbeda dengan di depan layar. soal 2 tanggal nih kita konfirmasi aja ini dengar dari kabar-kabar dari Kan mana- malam ini nggak jadi. Karena masih di Solo. Bukannya gitu? Tapi saya ya pengalaman ya, Iya. nyaris tuh memang nggak ada yang bisa disembunyikan tuh. Tuh. Udah. Nggak ada tuh. Kabarnya Saya cuma mau ngasih tahu nih, kalimat-kalimat ini mengantarkan kita pada beberapa fakta. Misalnya dulu ada yang ngurus 2 SKCK, ya kan? Kita dengar itu kan? Dengar. Dari siapa coba? Dari? Saya pula di bawah-bawah di Enggak, video bukan. Perpeki itu. Tapi dari siapa kita dengar coba? ya, Hah? beliau Jangan disebut. Jangan disebut. Jadi, mantan anggota Komisi 3 Wakil Ketua DPR lah. wih, setiap. Sampai minum loh Bang Fahri. Kita minum juga. Tapi itu masih mungkin loh. Iya dong. Masih mungkin, lagi. masih mungkin. Yo, Iya masih mungkin. oh, jadi yang dulu hampir nggak terjadi, Iya. hampir jadi, sekarang bisa jadi lagi. Bisa jadi lagi. Semua masih bisa. Wah, ini. Tapi- Koalisinya yang ngomong Jadi semua bargaining masih bisa. positionnya itu kan Gimana? dua arah. Di satu sisi tinggal diambil apa enggak di tempatnya Bung Fahri ini. Di tempat kita yaitu tadi ikutin irama atau enggak gitu. Karena beliau punya jurus pemenangan tersendiri yang Beliau berbeda. ini siapa nih, Mas? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Dia punya jurus pemenangan sendiri yang memang berbeda dengan pemenangan yang sekarang disiapkan oleh Pak Arsyad Rashid dan kawan-kawan di TPN gitu. Ini kan masalahnya tinggal resep pemenangan ini yang mau dipakai yang mana gitu. Oh ini dengan hipotesisnya, dengan tesisnya Mas Romi bahwa sebenarnya Pak Jokowi masih dukung Mas Ganjar dan akan tetap dukung Mas Ganjar. Ntar Gitu. dulu, Sepanjang, ada sepanjangnya Ntar kan? dulu. Sepanjang. Pak, Ada ntar dulu. sepanjang. Tadi Ya, resep Bapak pemenangannya tadi. masih yakin Pak Hah? Jokowi dukung. Sebahagian diri saya menyatakan Free ya, yakin, betul. sebahagian diri saya menyatakan tidak yakin. Seberapa bagian? Karena yang kalau menyatakan besok yakin? itu terjadi Enggak, seberapa bagian yang Persen, menyatakan persen, yakin? persen. 50-50 lah. Wah, Berarti empedu belum tentu yakin tuh ya, empedu. Karena begini, Lampung. tanda-tanda kehadiran Pak Jokowi di tempat Pak Prabowo ada, tanda-tanda Pak Jokowi masih bersama Ganjar juga ada. Oke. Pertama dari semua foraidernya, artinya foraidernya kan dibagi nih. Ada yang ke Projo itu ke Pak Prabowo, Samawi ke Pak Prabowo, ada lagi relawan yang ke mana Ganjar begitu di satu sisi. Di sisi lain kita juga tahu persis bahwa peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah perjalanan politik Mas Ganjar yaitu deklarasi oleh PDI Perjuangan, di situ ada Pak Jokowi yang tidak bisa diabaikan karena Pak Jokowi menyiapkan Ganjar supaya dipilih Bu Mega itu 6 bulan melakukan pengkondisian. Sehingga ini bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu saja. Dan kenyataan bahwa Pak Jokowi berhutang dalam setidaknya 7 jabatan publik kepada PDI Perjuangan, beliau dan keluarganya. 2 kali periode menjadi wali kota, 1 periode menjadi gubernur, 2 periode menjadi presiden, 2 periode menjadi wali kota untuk Mas Gibran dan Mas Bobi. Iya, 7 jabatan publik yang di situ beliau berhutang kepada PDI Perjuangan. Artinya itulah kendaraan yang beliau gunakan. Sehingga logika politik saya yang tadi saya katakan sebahagian saya menolak itu Pak Jokowi sudah ke sana itu karena secara politik norma fatsun dan pertimbangan politik apapun dalam konteks etika tidak sepantasnya Pak Jokowi kemudian tidak bersama dengan partainya. Begitu.
Tetapi sebagai insan politik yang di mana kemenangan itu menjadi tujuan, beliau kan seperti yang saya selalu katakan di banyak kesempatan adalah orang yang paling resourceful, memiliki sumber informasi yang hampir bertubi-tubi setiap hari termasuk segala macam bentuk survei, sehingga beliau bisa mengambil keputusan itu secara akurat karena ternyata wah, nama Gibran ini meskipun oleh para intelektual pendukung berat beliau seperti Butet Kartarjasa, kemudian Gunawan Muhammad, Ikrar Nusa Bakti itu begitu keras direaksi begitu, tetapi sarjana S1, S2, S3 di Indonesia itu hanya 12,3%. Jadi kalau kita semua nih yang S1, S1, S2, S3 ya udah beliau nih. Nggak milih. Nah, misalnya. itu nggak milih, itu tetap aja masih ada 87% yang akan milih. Dan 49% pemilih kita itu nggak lulus SD. Dan politician itu goes where the voters are ya. Itulah salah satu jenis politisi. Saya tidak mengatakan semua politisi. Salah satu jenis politisi. Salah satu jenis politisi yang ditubir jurang gitu loh. Ya, karena apa? Kalau ada yang masuk gimana, Prof? Ini yang jatuh. Jadi memang kan sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Oke. Jadi politisi yang memenangkanlah yang akan menulis sejarah. Oke, kita tahan dulu Mas Romi karena kita akan bergabung dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum yang sedang melaksanakan konferensi pers untuk merespon kekagetan hari ini. Iya. Mainkan. Kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan akan dilakukan penyesuaian norma di dalam peraturan KPU, perubahan atau revisi peraturan KPU tersebut, dan akan kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam hal ini Komisi 2 DPR dalam waktu dekat. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Mas Hasim dan Mas Idam. Mungkin agak sedikit menegaskan aja Mas ya. Soalnya setelah ada putusan MK ini kan banyak pihak mulai merespons juga. Dan ada juga yang bilang bahwa putusan MK ini tidak memiliki kekuatan legislatif sehingga harus dibawa lagi menuju ke DPR, misalkan dibahas terlebih dahulu. Nah, bagaimana respon dari KPU? Apakah ini cukup dengan PKPU saja yang nanti direvisi atau ada langkah lainnya bertemu dengan stakeholder terkait seperti DPR dan lainnya? Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, KPU akan meresponnya dengan cara tadi berkirim surat kepada dua pihak. Karena kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, dalam pembentukan peraturan KPU kan disebutkan harus berkonsultasi kepada DPR dan kepada pemerintah. Kami sampaikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk kepada norma yang ada di dalam amar putusan MK. Kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam rangka untuk bagaimana sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian. Cukup. Terima kasih. Wartawan di KPU ya. Ya kan lagi press conference, ini momen penting dong. Tapi meskipun kita lagi gaduh ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi sekarang, di kesempatan ini saya ingin menyerukanlah supaya kita bangsa Indonesia khususnya semuanya mengirim doa untuk saudara-saudara kita di Palestina supaya mereka betul-betul bisa diberikan keselamatan, kesehatan dan peperangan segera berakhir. Siap. Ini suara P3 apa PDIP nih? Bukan, ini suara Dua-duanya, sebagai ukhuwah insaniyah. Oh iya. Ya, ini persaudaraan sesama manusia karena yang dari mengutuk muntilan bukan ya? hanya Kita nggak kirim doa beragama juga. Islam, loh. Kita nggak kirim doa juga ke Presiden Jokowi yang tengah melawat ke Tiongkok dan ke Itu Saudi paling Arabia wajib supaya bisa diplomasi mendapat gitu. diskon pengurangan biaya dari Cina. Itu paling penting. Karena itu akan menjadi beban untuk para anak cucu Palestina kita. sama Gitu. pengurangan biaya apa ya? Enggak, karena kan tadi kirim doa untuk Pak Jokowi. Cepat sekali berubahnya ya. Iya. Enggak, saya pikir tadi kita sama-sama masih bicara, saya masih mencoba memikirkan Hamas dan Israel ini kan. Tiba-tiba langsung diskon biaya. Ya karena jam 12 saja kita ada yang selebrasi, jam 2 mulus lagi. Jadi memang waktu itu bisa Perubahan cepat sekali. berubah cepat sekali. Mas Romi, tapi kan tadi kalau Mas Romi bilang tadi udah 50% yakinnya. Sejak kapan jadi 50% Mas Romi? Sejak Tadinya menerima 90. berbagai informasi beberapa pekan yang lalu. Beberapa pekan yang lalu. Karena
informasi putusan MK akan seperti hari ini kan saya sudah pernah kasih indikasinya ke rekan-rekan kan. Bahkan ada perubahan RPH, rapat permusyawaratan hakim juga disampaikan oleh Prof. Saldi Isra. Dari semula tanggal 19 September di putusan gelombang pertama masih seperti putusan yang 3 putusan dibacakan tadi sebelum makan siang. Kemudian berubah setelah Pak Anwar Usman masuk di sana begitu. Sehingga memang perubahan itu terjadi. Dan kita tahu persis ada 11 gugatan ini, 7 dibacakan hari ini. Jangan-jangan besok ada perbedaan lagi begitu, jadi makin seru gitu yang 4. Tapi apapun hari ini kan sudah membentuk norma itu. Dan gugatan yang hari ini disahkan, setahu saya adalah yang sempat dicabut kemudian dimasukkan lagi. Ya, betul. Yang waktu itu muncul di berita dicabut, sehingga seakan-akan itu melengahkan masyarakat atau aktivis pro demokrasi bahwa itu sepertinya tidak akan berlanjut. Tapi ternyata kan berlanjut dan hari ini putusannya seperti yang kita temukan. Gitu. Nah, diinformasi bahwa MK akan memutuskan seperti hari ini sudah kita terima. Bahkan kemudian kaos-kaos Prabowo Gibran sudah dicetak. Kemudian billboard. Saya selalu meminta laporan dari DPC, DPW saya seluruh Indonesia untuk mendapatkan konfirmasi sudah di mana masuk laporan dari Kalimantan Timur, di angkot-angkot seluruh Kalimantan Selatan sudah ada, di Lampung sudah ada, di seluruh Jawa sudah beredar begitu. Jadi itu yang saya katakan, tanda-tandanya tidak menunjukkan tidak serius gitu. Jadi kan kalau presiden mau hadir tuh orang besar tuh kan ada forerunnernya, Prof ya kan, ada forerunnernya ya. Ini forerunnernya udah kelihatan gitu. Tinggal ini sekarang kan itu tanda-tanda bahwa Pak Jokowi akan ke sana 50%. Masih ada di sini 50%. Masih ada kemungkinan Pak Jokowi tidak kemana-mana tapi melepaskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Iya itu tadi. Karena beda kakak kan sudah. Iya udah beda kakak itu satu. Yang Argumen kedua, beda kakak itu. Tapi itu mempengaruhi. Ini menariknya adalah gini, putusan MK itu mempengaruhi di dalam nggak? Di mana? Ya ini dong koalisi apa namanya? Belum ada nama ya? Enggak ada nama. Kerjasama politik lah. Perjuangan dan perubahan. Kerjasama nggak boleh koalisi. Kerjasama. Iya, kerjasama untuk perubahan dan perjuangan. Iya. Kerjasama untuk Disingkat persatuan. PKS. Kerjasama untuk perubahan, nggak boleh perubahan dong. Perjuangan. Perjuangan. Perjanjian kerjasama. Perjanjian PKS. kerjasama. Enggak. Koalisi Perjuangan Pembangunan. Enggak, itu yang penting. Jadi kalau ini pun melihat Pak Jokowi mungkin di sana 50%, ini 50%, tapi di dalam ini tetap 100%. Tetap 100%. Itu yang penting. Tetap 100%. Kemarin, iya. Bener nih. Tetap. Nggak kelebihan, Mas. Hah? Enggak, saya khawatir malah ketambahan. Saya malah khawatir ketambahan yang mau daftar hari Kamis besok itu sudah sampaikan surat ke KPU. Maksudnya nggak bahaya tak? Jangan nambah-nambah isu ini. Iya, itu udah kirim surat loh ke KPU. Udah pemberitahuan loh Mas. Jam 8 pagi. Betul. Ada indikasinya kan. Biasanya ngomong indikasi nih. Ini kan sepupu Anda nih. Yang paling mengenal beliau adalah Anda nih, selain Bang Fahri ya. Ini kok acara ini isinya kode semua nih. Sebut nama dong. Coba Mas, gimana Mas? Tadi udah sebut nama, siapa yang membisikkan ngurus 2 SKCK. Itu aja belum sebut nama. Sudah tadi. Udah ya. Lanjut. Dan ada kemungkinan masih terjadi. Apa itu? Jadi yang dulu 2 SKCK, ya kan? Disimpan, nggak lanjut. Jadi Sekarang masih mungkin. informasi yang beredar dari sejak saya katakan 50% saya 50%, meyakini ya. tanda-tanda itu akan ke Prabowo adalah memang ini bahagian, ke Prabowo betul. Ini bahagian dari ikhtiar Pak Jokowi untuk menyatukan Ganjar dan Prabowo. Dan itu memang bukan hanya sekedar Itu mulia itu. rumor ya. Itu mulia. Itu disampaikan kepada para ketua umum termasuk dengan ketua umum P3 juga disampaikan bahwa beliau tuh keinginannya menyatukan Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Sedulur Jokowi, Ya. Prof. Paiman Raharjo, Wamendes juga disampaikan gitu. Ya, artinya itu sampai hari ini setting itu masih ada. Tetapi tentu ini adalah alat bargaining maksimal dalam rangka membentuk SKCK itu. masih berfungsi. SKCK. Dalam rangka SKCK tadi itu. SKCK. Ini masih. Sama teori SKCK ini. Tetapi kalau kemudian ini tetap tidak juga terwujud, maka saya katakan ini alat bargaining maksimal hari ini. Karena bola sudah di tangan Pak Jokowi. Sebelumnya kan masih ada penghadang MK nih. Ini tembok MK udah jebol nih, jebol. Tapi Tinggal benteng terakhir Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi nggak ada di Indonesia, apakah
Iya, apakah Koordinasi, pembicaraannya bisa berlanjut? tadi Anda katakan baku atur mengatur ini masih bisa dipimpin langsung oleh presiden. Loh kan dari dulu kalau keputusan penting di Republik ini kan para presiden malah ada di luar negeri. Pasti. Gitu. Itu Karena pasti. itu bahagian dari strategi alibi politik yang Dan nggak susah. mafhum biasa itu. Dan nggak susah. Oh gitu. Dan ke luar negeri itu bisa jadi membuat sebuah kebijakan keputusan-keputusan yang krusial tuh di luar negeri, Mas. Pola-polanya. Terjadi peristiwa krusial di tanah air, bukan membuat. Kalau pergi Terjadi ada peristiwa peristiwa krusial di tanah besar air. di dalam negeri. Jadi yang dibikin tuh jadwalnya peristiwa besar dulu apa perginya dulu? Hah? Perginya dulu dong ya. Ya kalau perginya kan memang dalam rangka menegosiasi tadi. Iya, betul. Menegosiasi tadi. Oh, berarti jadwalnya dulu, pas Iya. di jadwal ini kita baru Ya. Baru bikin, baru karena, main. ya, kita- karena itu Apa susahnya bikin jadwal bersama sih? Iya. Gimana susahnya? Kan koordinatif ya kan. Kan udah banyak tinggal berada. kita tunggu saja. Terus yang diajak itu biasanya tentunya yang fungsional. Ya, Menteri Perdagangan ikut. Oh ya ketumpahan berarti nggak bisa ngambil keputusan dong koalisi. Lah kan Kalau memang nggak ada masih sampai ketumpahan. tanggal 25 Oktober pendaftaran itu. Iya, Untuk iya. apa? Beliau kembali tanggal saya ada yang bilang 20, ada yang bilang 21, ada yang bilang 22. Iya. Kalian Bisa. agak kurang mengikuti dramaturgi ini dari awal. Saya sudah mendapat informasi dari BIN, dari BAIS, dari kepolisian. Saya sudah tahu semua isi perut partai-partai. Kalau Anda udah tahu, udah nggak usah apa-apa lagi. Isi perutnya udah tahu, ya udah tinggal zoom balik. Tinggal tuh. Kasih dulu. Gimana? Bang? Apa? Gimana, Bang? Ya, betul kan? Nah itu menarik ini. Itu pernyataan Pak Apa, Jokowi loh. ini orang mengerti apa namanya? Mengerti struktur. Karena kan Profesor, Bang. Enggak. Ini soal Dia 12% ini Bang, 12% ada. kita harus puji beliau biar masuk jadi tim sukses Prabowo. struktur itu Jadi kan gini, saya kan selalu kalau di sini itu, kalau kita bertengkar di ujung, kita mesti tarik ke belakang. Ini ada masalah apa nih? Kok kita tiba-tiba terjebak dalam satu permainan yang kita anggaplah ini kasar atau mungkin tricky atau apapun ya kosakata yang kita ungkapkan. Tapi pada dasarnya ini adalah ujung dari satu perjalanan sistem yang secara disiplin tidak kita tegakkan dari awal gitu. Kan itu sebenarnya masalahnya kan gitu. Jadi misalnya ini saya ulang sedikit karena mungkin orang itu tidak kemarin-kemarin nggak menangkap apa maksud saya gitu waktu saya kritik. Kenapa sih kita memulai dengan orang? Kenapa nggak mulai dengan konsep gitu ya? Kan akhirnya kan setahun yang lalu kan kita mulai dengan orang. Padahal kan harusnya kalau pikiran saya sih termasuk KPU tadi harusnya kan memfasilitasi pentahapan pemilu itu yang baik gitu. Kita mulai dari mengelaborasi partainya dulu, baru calegnya, baru capresnya, kan kira-kira begitu. Pikiran saya waktu itu karena itulah yang membuat kita itu mengapproach finishing daripada proses nominasi secara baik gitu. Dan pikiran saya nominasi itu harusnya dikontrol oleh partai politik gitu, karena konstitusinya kan bilang kan khusus untuk calon presiden ya dan anggota DPR. Kalau dia bilang anggota DPR itu pesertanya adalah partai politik, tapi kalau kalau calon presiden yang bisa menominasi hanya partai politik. Artinya kan sebenarnya dalam sistem kita ini yang menominasi anggota dewan dan juga calon presiden itu partai politik. Nah, pertanyaannya kenapa diberikan ke pasar gitu? Kenapa pagi-pagi diberikan ke pasar gitu? Kenapa nggak diselesaikan di partai dulu gitu? Baru setelah partai selesai, baru proses nominasi dilakukan. Pasar ini dalam arti survei. Ya, survei itu. Harus ada konvensi dong setiap partai ini. Kalau Pak, mau ya. pakai bahasa dari Undang-Undang Dasar, ini sekali lagi ya, ini konstitusional ya, konstitusionalitas ya. Undang-Undang Dasar kan memakai sistem kemenangan kemenangan calon presiden ditentukan oleh suara mayoritas popular vote 50% plus 1 plus kemenangan elektoral berbasis provinsi 50% plus 1 di 20. lebih dari 50% plus 1 provinsi dengan kemenangan minimal 20%. Ya. Itu kan artinya pada konstitusi kita itu menghendaki sebenarnya ada proses yang disebut dengan primary gitu.
Jadi harusnya orang itu Jalan maju ke dulu, provinsi-provinsi, gitu kan. ya. Nah, baru dari tahap awal, tahap 1, kemudian itu yang saya bayangkan, partai politik mewakilkan calonnya untuk maju. Calon itu artinya apa? Orang itu yang bersama partai, kader partai, mengerti partai, Petugas ya, partai. ya kalau bahasa kasarnya petugas partai, tapi saya nggak setuju karena dalam demokrasi itu artinya petugas partai itu aslinya mewakili gagasan, bukan ikut ketua umum, bukan ikut struktur. Dia mengikuti gagasan. Jadi kamu tuh partai alirannya apa? Kalau dia nasionalisme, ya dia seorang nasionalis tulen yang tumbuh di partai itu, lalu dicalonkan di partai itu. Dia berbicaralah tentang gagasan partai itu kepada bangsa Indonesia. Saya dicalonkan oleh partai ini gagasannya ini gitu loh. Satu orang, satu partai. Nah kan enak tuh kan kalau tarungnya begitu tuh, beda antar partai pun jadi kelihatan. Karena itu nanti kita mesti menuju proses yang kedua, yaitu penyederhanaan partai politik dan identiti politik yang lebih masif. Supaya jangan ada mekanisme lain dalam pencalonan seperti sekarang ini, pengusaha banyak uang atau menteri yang mewakili satu badan usaha yang banyak uang, banyak jaringan. Oh, itu. Terus dia main TikTok tiap hari bersandiwara dan sebagainya, terus tiba-tiba populer. Ya. Sementara kita ini ya, mohon maaf ya, terutama saya sama Gus Romi ini kan bolak-balik kita di partai ini kan, Bos, ya kan? Bolak-balik itu maksudnya Bolak-balik, jungkir balik, iya kan? jungkir balik. Jungkir balik, bolak-balik. Bolak-balik itu keluar masuk gitu ya. Bolak-balik. Berdarah-darah. Intinya berdarah-darah. Iya benar. Tuh. Nggak populer gitu loh. Abang populer bang. Enggak ada dalam survei. Gua enggak di di tahap survei itu ada yang namanya kan simulasi. Simulasinya diperpendek, lalu simulasi itu dibilang oh yang paling populer si ini. Nanti dalam simulasi berikutnya si ini. Publik tahu, jadi calonnya cuma itu. Iya. Di ujung nanti dibilang pertanyaan terbuka. Sebenarnya ini bohong ini sebenarnya kan. Tapi oke lah ya kan. Pasar itu pasar. Pasar itu. Nah, Aku itu nggak yakin Pak Erik lebih terkenal dibanding Bang Fahri gitu. ya tapi faktanya dia yang paling populer. Ada jangan mancing-mancing ke arah itu Itu. terus. Oh iya, kan paling Orangnya top. lagi di luar negeri. Oh iya oke. Salah tuh tukang survei. Kita tidak mempersoalkan orang-orang. Tapi begini ya, harusnya orang-orang ini adalah identiti politik, dia harus masuk gitu loh. Karena gini, dalam pencapresan, ya kalau lain dengan pilkada ya, pilkada mengakomodir calon independen. Jadi orang yang tidak menjadi anggota partai, dia boleh menjadi calon independen. Khusus untuk legislatif dan calon presiden, tidak ada boleh. calon independen. Ya. Karena itu dia harus orang partai. Jadi partai politik harus menolak orang luar sebenarnya ya. Sebenarnya dalam sistem ini kalau kita disiplin menerapkannya, itu yang harus kita lakukan. Nah, proses ini tidak ada di dalam sistem kita sekarang ini. Dari gitu loh. kandidasi sekarang yang non partai ada juga cuman, kan? ya, jadi kalau mau dilihat disiplinnya, yang disiplin itu cuma Pak Prabowo. Sebenarnya gitu loh. Mas Ganjar dong. Nah, Ganjar itu belakangan. Ini survei juga ini. Ya, ini mohon maaf ya, ini kan terpaksa Gak kan. apa-apa, survei ini kan logika pasarnya itu. Iya, ada. makanya gini. Ya Waduh. saya mau Kok survei itu kenapa dia pergi? Dipanggil atasan nih Budi kayaknya. Wah, kelihatannya Dipanggil atasan. dipanggil ini supaya segera membahas soal keputusan MK tadi. Ini malam ini kita dilarang ngomong kali kan? Enggak. Tapi saya sependapat dengan Jadi sebentar dulu, survei Prof. menyerahkan kepada pasar. Itu Iya, tadi ya. saya mau uraikan sedikit. Nah, sekarang kalau semua orang pada dasarnya dalam sistem kita ini tidak ada mekanisme yang terlegislasi untuk ini Baik, maksudnya benar. luar biasa. Kayaknya bakal lama nih. Calon Menteri BUMN. Ya kan badan usaha yang Kepala tadi Bulog. banyak. Di kantor kita dia bapak koperasi. Pak. Oh gitu ya. Ya, akhir Atau bulan, setidaknya akhir bulan UMKM lah. Iya. Lanjut. Koperasi itu koperasi. Koperasi. Oh, kira suka meres-meres. Patentennya lah. Jadi harusnya kan proses itu yang kita transisikan supaya di belakang layar atau politik ini tidak dikelola oleh orang di belakang layar. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua muncul threshold gitu loh. Threshold ini membuat partai politik punya privilege untuk memutuskan siapapun yang menjadi calon itu di belakang layar. Ya. Kan ini masalahnya sekarang kan, calon pada hari ini yang kelihatan cuma 3 dan 3 orang itu cuma 6 manusianya. 3 calon itu artinya manusianya cuma 6. Dan 6 manusianya itu ada di kantong ketua umum.
Ya, umumnya sekjen ikut-ikutan aja tuh. Ketua umum. Artinya sebenarnya kalau pakai sistem 20% di kubunya Bung Romi itu sebenarnya penentunya cuma satu orang. Siapa tuh? Ibu Mega doang. Ya. Nggak peduli Bung Romi ini besok mau kabur nggak ada urusan. Karena itu tanda tangannya oleh KPU itu cuma satu partai, cukup gitu loh. Kemudian di kubunya Pak Prabowo 2, gitu. Pak Prabowo sendiri dan seseorang. Gitu Yang loh. masih belum tahu juga kan? Ya belum tahu, tapi banyak ini yalunya itu. Banyak tapi belum tahu loh. Ya kalau ketua umumnya banyak, tapi calonnya. Tapi saya nanti mau cerita Yang menentukan siapa tadi? Pak Prabowo dan satu orang. Yang satu orang itu siapa yang akan paling cocok cawapresnya dengan Pak Prabowo? Ini artinya seseorang itu adalah orang yang diperlukan untuk menambah dari itu kan. Gitu. Karena Gerindra 14%. Nah sementara di Amin justru yang agak mantap tuh cuma Muhaimin wakil, gitu loh. Karena dia yang menjadi calon, tentu dia mau nandatangani untuk dirinya sendiri kan. Sama yang seseorang yang mencukupi dia juga seperti Pak Prabowo, tapi dia perlu 2. Oh berarti di Amin ini Mas Anies yang mencukupi Caimin ya berarti ya? Bukan Caimin yang mencukupi Mas Anies ya? Ya, maksudnya itu gini. Ya gimana? Jadi pertanyaannya bolak-balik. Di koalisinya gini, di koalisinya Pak Romi itu penentunya itu bukan kandidat, ya, tapi orang yang bukan kandidat. Kalau di koalisi Pak Prabowo setengah atau 50, lebih dari 50% penentunya adalah kandidat. 50% lagi. Itu Pak, 50% itu kayaknya bisa kandidat, bisa bukan kandidat. Tapi yang jelas satu saja diambil minus, kecuali P3 itu cukup buat Gerindra gitu loh. Nah, terus? Yang di sebelah sana hanya Muhaimin yang kandidat. Yang dia kalau dia mau namanya masuk dia bisa taikkan sendiri, tapi dia perlu satu atau 2 orang gitu loh. Harus 2 di sana. Harus 2 kan? Ya, kalau di Prabowo cukup 1 waktu itu. Ya, Pak Jokowi ya kalau Prabowo cukup 1. Pak Jokowi katanya dengan Nasdem juga cukup 1 kok. Dengan Nasdem cukup 1. Pak Jokowi jadi ikut penentu juga nggak? Nah sekarang ini yang ketiga yang saya mau bicarakan. Di tahun 2024 ini terjadi perbedaan, di mana ada penentu lain. Nah sekarang yaitu Pak Lurah. Nah ini yang saya mau bicara. Yang ketiga tadi kan yang pertama saya bilang Saya lurah, bukan lurah, saya presiden. Ya justru saya nggak bicarakan presiden loh di sini. Nah makanya tadi ini yang ketiga yang saya mau katakan Prof. Jadi yang pertama tadi itu adalah ketidakjelasan sistem kader kita. Ya. Yang kedua adalah threshold 20%. Nah yang ketiga itu adalah posisi presiden. Ya. Ini yang partai-partai politik, ya mohon maaf ya, salah hitung. Menurut saya dengan sistem yang kacau seperti ini, ketika koalisi atau ditolak istilah koalisi itu oleh disebutnya kerjasama begitu ya. Singkatannya? Tapi apapun ini ya, PKS. Apapun PKS itu. Benar juga kata Itu Bang singkatan Zul dari kan? kerjasama. Kata Bang Zul akan bersatu juga suatu hari nanti. Kacaunya adalah nyambung nih, Bang. Jadi dari yang ketiga Prof ya. Itu tadi. Jadi, nah partai-partai ini keliru bahwa sebenarnya yang membentuk koalisi atau yang paling otoritatif untuk mengatakan adanya koalisi atau tidak itu bukan ketua umum partai. Ternyata presiden. Nah, di gitu situ melesetnya. Karena presiden pada dasarnya yang mampu mengumpulkan partai, bukan ketua umum partai. Ketua umum partai tidak punya hak tidak punya power sedemikian rupa untuk mengumpulkan sebanyak partai politik. Itu argumen pertama. Argumen kedua, apabila kita mau menganggap bahwa pemerintahan itu terdiri dari kelompok lama dan kelompok baru, pemerintahan atau oposisi yang berkuasa atau di luar pemerintahan, maka yang absah menyusun koalisi itu adalah presiden yang telah menjalankan pemerintahan. Sehingga dia silakan kalau ada orang yang nggak setuju dengan gagasan pemerintahan ini, dia jadi orang luar gitu loh. Tapi pada dasarnya yang memimpin pemerintahan itu adalah presiden yang punya ide pemerintahan, program pemerintah, filosofi pemerintahan dan sebagainya lah, yang operationnya sudah hampir 10 tahun ini adalah presiden. Jadi nama daripada gagasan negaranya itu, gagasan bernegaranya itu dipimpin oleh presiden. Sehingga yang mau keluar silakan melawan ini gitu loh. Nah,
Kalau peran presiden ini mau diambil alih oleh partai politik, itu ternyata salah, nggak bisa, nggak sanggup. Ini yang terjadi sekarang ini gitu loh. Nah, terakhir yang saya katakan, maka di tengah anomali ini tidak bisa dihindari bahwa pembentukan pemerintahan yang akan datang paling berpengaruh atau paling dipengaruhi oleh presiden. Karena presiden bahkan sampai pemilu dan bahkan sampai presiden baru dilantik, dia masih menjadi presiden. Dia masih memegang kendali. Dia masih memimpin dan dia masih ingin menegakkan dua hal. Pertama, dia tetap mau ada rekonsiliasi, terutama dalam kabinet. Jadi harusnya dulu nih, Bung Romi, saya kebayang Pak Presiden membangun koalisi besar. Jadi semua partai yang sudah ada dalam kabinet sekarang ini harusnya tetap untuk meneruskan gagasan Presiden. Oke Pak Presiden, kami akan setia dengan gagasan kita 10 tahun ini. Karena gagasan ini bagus, kuat, sulit dibantah. Program-programnya juga sulit dibantah. IKN, infrastruktur, kereta api cepat, ya kan, infrastruktur pertanian dan sebagainya, tol dan sebagainya. Itu luar biasa, nggak bisa dibantah. Maka kami tetap di sini, Bapak Presiden, bersama Bapak. Kami ya meskipun sistemnya belum sempurna, tapi kami tetap di sini. Nanti silakan. Oh, kami merasa belakangan ada yang tidak cocok, atau karena kami punya kandidat lain, silakan keluar. Cuman jangan di dalam kabinet juga, sebab nanti bantahan membantahnya susah. Ini yang dari awal tadinya saya membayangkan. Kabinet itu membentuk presiden dan wakil presiden berdasarkan musyawarah dari semua anggota kabinet. Yang di luar silakan. Kemungkinan loh muncul seorang tokoh oposisi yang hebat. Dia lawan ini pemerintahan ini. Muak katanya kan. Kami sudah muak katanya begitu. Ternyata yang ngomong muak itu orang dalam. Orang luarnya nggak muak. Jadi misalnya dia bilang begitu, dia hajar aja tiap hari kan. Oh berubah rakyat. Memang benar di pemerintah. Tapi harus tarik menteri-menteri, ya kan? Harus tarik menteri, konsekuen. Ini enggak. Dia ngomong perubahan, kita antitesis dari pemerintahan Tapi ini. kami setia sampai 20 Oktober 2024. Kabinetnya masih petugas partai semua di situ. Nah ini kesalahannya. Jadi yang harus tarik, yang berarti yang udah beda jalan tarik. Harusnya tarik. Kami keluar, seperti juga dalam parlementer kan kami keluar menjadi oposisi, kami lawan ini pemerintah. Kalau 50% beda jalan? Bisa, 50%. Tidak ada masalah. 50%? Iya 50% silakan keluar. Tapi benar-benar gitu loh. Ini kan sekali lagi dalam ketiadaan dan ketidaksempurnaan sistem, harusnya begitu cara kita bertanding. Rakyat juga nontonnya enak. Oh ini tesis, ini antitesis. Oh ini pemerintah kesono, ini oposisi kesono. Wah ini keberlanjutan, ini perubahan. Perubahan, ya kan? Setiap hari kita ngomong, kita lihat mereka ngomong, oh benar nih ya. Wah ternyata infrastruktur tuh nggak benar tuh, jelek. Oh ternyata IKN nggak bagus, ternyata itu kata oposisinya begitu. Ini enggak. Mahanu juga. Ya kan nggak jelas gitu loh. Paling nggak penonton terhibur ya Bang ya. Akhirnya ini kan peran oposisi diganti oleh stand up comedy. Iya kan? Kan itu yang jeleknya dari sistem kita ini. Nah, sama Rocky lah Rocky. Oleh sebab itu, ya Rocky kan di luar ya. Harusnya kan yang oposisi di dalam negara. Nggak ada pakai aku muak Rocky, saya lihat. Rocky udah juga. Nggak, dia prihatin. Ini aku muaknya dari dalam. Kami muak. Sementara yang di luar nggak muak. Nggak, prihatin aja. Masih nyaman. Nah sekarang apapun yang terjadi termasuk juga keputusan MK Nah ini yang dan sebagainya. ditunggu-tunggu. Kita disuruh datang hari Senin gara-gara keputusan MK. Lalu apa akibatnya gitu kan? Akibatnya medan tempur pas enggak, kita ditunggu hari Rabu. Makanya gini, akibatnya adalah maka tidak ada alasan untuk melarang siapapun menjadi kandidat dalam sistem ini. Tuh. Karena semua kita lah yang mengacaukan sistem kandidasi, nominasi, kita yang mengacaukan dari awal. Sistem ini yang mengacaukannya. Karena kalau orang mempersoalkan, mohon maaf ini ya, ini langsung ke Gibran. Oh Gibran, langsung. Zoom in. Langsung. Gak bahaya tah. Nggak bahaya tah. Misalnya orang mempersoalkan Gibran, kenapa Anda mempersoalkan Gibran? Kenapa? Gitu. Kenapa mempersoalkan Gibran? Oh anak presiden loh. Atau sebelum ke anak presiden, dinasti. Dia bilang,
Dinasti dari mana? Tidak ada dinasti. Ini saya mau clear aja gitu. Ya, nggak ada dinasti. Tidak ada dinasti dalam demokrasi. Demokrasi tidak mengenal dinasti. Dinasti itu dikenal dalam tradisi kerajaan. Gitu. Dalam demokrasi selalu ada election, selalu ada approval dari rakyat. Jadi orang itu boleh merupakan keluarga dari pejabat B, bisa menang, bisa kalah. Itu yang terjadi selama ini. Ya kan, anaknya Pak Maruf jadi calon wali kota di Tangerang dikalahkan. Ini kalau nganggu-nganggu ya kan? terus yang menang Prabowo ini. Enggak juga. Enggak, Belum tentu. Kan belum selesai. Nah, terus keponakannya Pak JK dulu di Makassar jadi wali kota, kalah sama kota kosong. Ya kan? Ya. Jadi nggak ada jaminan, karena itulah di dalam demokrasi, karena ada persetujuan rakyat, maka terminologi dinasti tidak dikenal. Bahwa ada keluarga yang yang keluarga itu adalah keluarga pejuang, lalu mereka menjadi orang politik. Apa salahnya jadi orang politik? Saya orang politik, dan bahkan kalau mohon maaf ini di Partai Gelora ini ya Bung ya. Iya. Dianggap katanya politik itu adalah ladang amal yang paling besar, yang bisa ngantarin orang masuk surga. Sumber pahala paling besar, karena ini adalah pekerjaan mulia. Berarti PKS dong, Bang, partai ke surga. Jangan diganggu. Oh iya. Harus ada Tadi juga. bawa surga Fokus. Ada dua hal dengan itu. Yang pertama setuju bahwa definisi dinasti ini kan relatif. Ada yang bilang masuk aja asal bersaing dengan kompetisi lah yang kemudian membilas itu kan. Cuma kan persoalan kita yang pertama adalah kompetisinya enggak gitu kan. Saya sampai mengadakan kompetisi loh. Saya sampai mengadakan sayembara untuk menanyakan keputusan MK ini. Ntar dulu. Ntar dulu. Itu Apa? bisa diikuti oleh siapa? Dengan keputusan ini, siapa yang bisa mengikutinya? Siapapun Karena- yang pernah Pelan-pelan. menjabat. Iya dong, enggak. Ini kan di teori. Iya. Di praktek pendaftaran 19 sampai 25 Iya. Oktober 2023. Iya. Siapa coba yang bisa masuk dengan koalisi? Tapi itu gampang dibantah, Prof. Ya, itu? Karena ada seorang pekerja migran Ya. di luar negeri yang datang ke Mahkamah Konstitusi untuk pribadinya, dia mengajukan judicial review dan dia dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi efeknya itu kepada satu orang dan seterusnya itu nggak tentatif apa-apa. itu. Enggak, tapi kita konteksnya tadi kan kita berbicara bahwa dinasti ini tidak apa-apa bertanding, asal dibuka kesempatannya seluas-luasnya gitu kan? Memang seluas-luasnya kan? Iya. Atau Tapi kompetisinya- pada konteks ini, Pada di konteks 19 pemilu sampai 25 19 sampai 25. 2023, seluas apa? Iya, tapi itu kan berlaku juga belakangan nanti, Prof. Seluas-luasnya. Kan ini dilaksanakan pada Ya, saat bahwa sekarang momentumnya muncul itu kontroversial, itu Iya. bisa kita bahas. Ya, Tapi bahwa ini nanti berlaku juga buat orang lain, itu bisa terjadi. Tapi begini, saya mau selesaikan ini urusan kita Ya. ini tadi Dinasti. yang belum selesai. Satu soal dinasti ya. Jadi nggak ada itu dinasti itu. Saya tentang dari dulu itu kalau ada orang ahli demokrasi yang mengatakan ini ada dinasti, tidak ada. Demokrasi tidak ada. Yang masih mungkin muncul dinasti itu karena privilege ketua umum bisa mengangkat anak-anaknya dan sebagainya jadi pengurus partai, itu ada dalam partai politik, tapi tidak juga. Karena partai politik adalah lembaga perjuangan. Dinasti itu adalah terminologi dalam kerajaan di mana darah menentukan karir orang. Karena anak saya, darah saya, dia adalah crown prince, pangeran yang nanti akan menjadi raja. Pangeran saya jadikan menteri keuangan, anak saya jadikan petugas. Itu semua buat raja tidak ada, itu yang namanya dinasti, keberlanjutan dari darah ke darah gitu loh. Kalau ini tidak ada, jadi mohon maaf ya, saya menentang semua argumen orang yang mengatakan ini dinasti. Nah yang kedua, sekali lagi harus dijawab. dengan kekacauan sistem ini, dengan mohon maaf ya, dengan kekacauan sistem ini, siapapun bisa jadi. Kalau Gibran, mohon maaf ini ya, anak presiden kan bukan cuma Gibran, ya kan? Ya mohon maaf, saya sebut beberapa nama. Kita menyebut nama AHY, kita menyebut nama Yeni, ya kan? Kita menyebut nama Puan, Tommy. ya kan? Bu Mega juga nama Tommy presiden. apa? Tommy Soeharto. Oh, Tommy Soeharto udah selesai nih. Tapi ada presiden juga. Ada anak presiden tapi dulu ya kan? Iya, Bu iya. Mega juga. Tapi nah ini yang lagi sekarang nih ya kan? Living presiden. Kenapa ya? mesti kenapa mesti Gus Dur juga Gibran udah- nggak boleh gitu loh? Kenapa Gibran nggak boleh? Dia punya jabatan real di kepala daerah dan menurut saya ya menjadi wali kota itu lebih rumit loh jadi wapres daripada jadi wapres.
Rumit jadi wali kota. Kenapa bang? Kenapa bang? Harus lari pagi. Ya kan? Pak Pres nggak lari pagi sampai sekarang kok. Kacau nih, makin kacau. Enggak yang misalnya Ini harus mulai dibuka nih. Bantahan harus mulai dibuka. Karena ini orang ya berbicara dengan sangat otoritatif, disukai pemilihan katanya, dan kita belum dikasih kesempatan dari tadi ini. Terakhir. Iya kan? Jadi menurut saya jadi wali kota itu lebih sulit daripada wakil presiden karena saya mengerti undang-undang mengatakan sebenarnya dalam sistem kita wakil-wakil ini sebenarnya tidak ada fungsinya kecuali kalau difungsikan. Jadi karenanya lah dia simbolik. Dari dulu itu simbolik. Mungkin ya kita beruntung ada Soekarno-Hatta. Bung Karno tahu betul kekuatan Bung Hatta, tetapi dia adalah luar Jawa dan dia adalah mewakili politisi Minang yang turun-temurun di negara kita ini menjadi Perdana Menteri banyak sekali. Dia taruh Hatta. Pak Harto dulu ya itu juga simbolik lah. Ada wapres mungkin yang sampai sekarang kita nggak hafal namanya di zaman Pak Harto. Budi hafal bang. Budi. hafal. Pernah taruhan dia. Pernah taruhan. Itu kelebihanku itu. Menang 500.000 dia taruhan nama wapres dari awal. Jadi simbolik. Ibu Pak SBY waktu itu juga Pak JK ada kan unsur paten. simboliknya, ya kan ya. Pak Jokowi ada Simbolik unsur banget. simboliknya. Yang pertama simbolik. Pokoknya waktu itu pikiran saya dia nih pasti milih orang tua yang nggak bisa nyalon lagi gitu loh. Simbolik jadinya gitu loh. Tapi menjadi wali kota nggak bisa simbolik. Wali kota harus deal dengan decision making process. Dia harus menghadapi komplain warga. Rumahnya digedor oleh orang tiap rutin. Kalau air nggak masuk, taman rusak, sampah menumpuk, itu dia harus jawab. Wakil presiden nggak ada fungsi itu. Nah, maksud saya, ini fungsi-fungsi yang sebenarnya, kenapa kalau Gibran nggak boleh, gitu loh. Kalau yang lain-lain tadi namanya, mohon maaf ya, tidak semua sudah pernah menjabat di jabatan publik. Ini orang pernah menjabat di jabatan publik. Nah, jadi saya ingin memisah sentimen kita mungkin tidak suka dengan Pak Jokowi, ya boleh jadi ya. Terus punya definisi yang salah tentang dinasti, bercampur-campur dengan peristiwa-peristiwa ini menggelapkan mata kita untuk tidak secara objektif melihat keperluan yang akan datang. Keperluan yang akan datang itu dua. Kami di koalisinya Pak Prabowo mengatakan ada dua hal sebagai kriteria. Yang pertama adalah dia mesti merupakan perlambangan dari keinginan kita meneruskan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sebab kita tidak jadi konflik 2019, ada COVID, ada perang Laut Cina Selatan, ada perang Rusia-Ukraina, dan sekarang ada perang Israel-Palestina. Kita kuat dan kita damai karena ada rekonsiliasi. Yang kedua, ke depan harus ada yang bisa meneruskan legasi yang sudah ada ini. Secara simbolik itu orang ditaruh di wakil jika dia mewakili dua hal itu. Itu dulu. Representasi, rekonsiliasi dan legasi. Itu dulu Bu Puan juga sebelum Pak Ganjar dicalonkan. Saya dulu mencalonkan Nggak Bu boleh. Puan. Ah, gimana? Saya dulu mencalonkan Bu Puan. Coba. Iya. Ini belum jawab ini. Kasihan. Benar. Zoom. Iya, ini- Saya mencalonkan Bu Puan karena pikiran saya kabinet itu akan menyatu sampai akhir. Waktu Anies Baswedan keluar, saya kan kritik. Karena menurut saya, ya memang saya dengar kemudian Pak Surya Paloh keluarnya nggak elegan gitu loh. Waktu itu kan. Nah harusnya PDIP juga begitu sebagai bagian dari kabinet, jangan keluar sembarangan. Harusnya ngomong dong, kan ini kabinet bersatu. Kan kabinet ini kan tidak disatukan oleh partai, tapi disatukan oleh Pak Jokowi kan. Harusnya mereka kompak ngajukan calon. Nah calonnya itu waktu itu pikiran saya, kalau kabinet memutuskan Pak Prabowo dan Ibu Puan, saya yakin kabinetnya kompak. Waktu itu dipimpin oleh Pak Jokowi. Dan barusan kita dengar keinginan Pak Jokowi menyatukan antara Pak Prabowo dengan Ganjar. Sebenarnya kan ini elemen daripada PDIP. Sebenarnya kalau ada Pak Prabowo, siapapun mewakili PDIP, saya waktu itu membayangkan Bu Puan. Kenapa? Karena perempuan, karena luar Jawa, Terah Soekarno dan sebagainya, itu kan kuat gitu loh. Tapi itu tidak terjadi gitu loh. Dan sekarang akhirnya Karena nggak boleh. ini pecah tiga jadinya gitu. Oke, hak jawab. Hak jawab. Anak presiden tapi kan kapasitas Dinasti. Hak jawab karena sekali lagi, kalau Bang Fahri Hamzah ngomong, suaranya bagus, otoritatif, diksinya kuat, ya kan jadi enak didengar gitu. Nah, beberapa Kita hal, angguk-angguk Enggak, aja iya, gitu. kita jadi angguk-angguk udah 30 menit dia sendiri gitu ya. Padahal kita disalap datang ini untuk membahas Soal MK. MK tadi. Iya. Akibatnya. Jarang prop begini sama saya. Enggak, keren. Kecuali yang waktu itu tuh, dia marah-marah terhadap hasil survei, elektabilitas. Terus saya tanya,
kalau kita lagi megang elektabilitas tinggi itu kita marah-marah nggak gitu? Kan orang gitu marah-marah kalau rendah. Kalau dia lagi ditinggikan atau pasar bayarin supaya dia Udah tinggi. bener itu survei. Udah bener. Udah bener. Ada data sur, ada data Data survei. sur sama data survei. Data sur. Biasanya abis sur, P. Hak jawab dulu. Hak jawab. Hak Pelan-pelan jawab, nih. hak jawab. Konteks yang jadi penting. Jadi ada tenaga migran kita maju ke MK, lalu kepentingannya dia sendiri, hak konstitusional warga negara, gak ada masalah dong. Ya. Tepuk tangan kita baik bagi MK maupun warga migran itu. Tapi kan anak ini maju buat sebuah pemilihan presiden dan wakil presiden. Bukan cuma buat diri dia kan, buat bangsa kita semua kan. Boleh gitu kan? Jadi Ya. konteksnya beda. Yang ketiga nih, semakin sulit kita memahami pertemuan kiri kanan, geopolitik dan lain-lain itu, bukannya kita lebih baik punya presiden dan wakil presiden yang lebih baik kualitasnya? Enggak. Tetap aja, Seharusnya semakin kesana lebih semakin bagus baik. karena tantangannya makin besar. Boleh nggak kita berharap kalau bisa presidennya kuat, wakil presidennya juga bagus, tidak hanya simbolik. Boleh kan? Boleh sekali. Jadi nggak usah minta maaf juga. Dia minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Karena saya boleh berpikir wakil presidennya juga harus bagus karena tantangan kita makin berat. Nah, yang lebih penting lagi adalah ada yang sama kami tadi ini soal tidak adanya presidensial threshold dan mulainya berjuang untuk jadi pimpinan tertinggi atau kalau Anda main di daerah ya dari kabupaten-kabupaten ke gubernur gitu. Kalau ke presiden dari daerah-daerah seperti yang disebut primary, caucus dan lain-lain. Cuma yang jadi masalah pada keputusan MK pada hari ini kan kalau saya nggak ada masalah. Saya suka Gibran sebagai wali kota, saya suka gaya bicaranya unik. Songong tapi unik gitu ya. Nggak apa-apa dong. Iya, kan Songong tapi unik gitu. Donald Trump juga songong tapi menantang. Iya. Lalu yang ketiga, apakah dia punya hak yang sama? Sama. Tapi dinasti dalam komunikasi politik modern itu adalah politiknya modern, sistemnya modern, tapi gaya-gaya kerajaannya ke bawah. Jadi sebetulnya nggak kerajaan, tapi gaya-gaya kerajaannya terbawa. Yaitu Mempermudah banyak hal. Jadi kalau bertarung di satu tempat, itu ketemunya nanti lawannya yang muda. Karena yang kuat nggak berani maju. Ya. Lalu yang mudah ini dulu hampir terancam nggak maju loh, karena ada apa manipulasi KTP apa segala macam. Sampai Rocky Gerung bilang nanti di sana bahaya tuh terjadi kotak kosong dilawan oleh otak kosong katanya. Wah ada lawannya langsung. Jadi maksudnya kalau berdasarkan teori ini agak pelan-pelan. Yang pertama membela dinasti itu walaupun haknya silakan loh. Oh saya semua maju, Gibran punya hak maju. Bahkan kalau Kaisang di atas 17 tahun pun boleh maju. Cuma biasanya ada 4 lapisan yang membela dinasti itu. Barangkali nggak disuruh, ada keinginan juga dari bawah. Yang pertama aparatur negara, ya kan? Yang kedua relawan, dan di beberapa tempat tambah jawara. Yang ketiga lapisannya agamawan. Yang keempat ini yang paling berbahaya kalau sudah mencapai puncaknya, akademisi dan intelektual. Gitu. Ini rata-rata mereka mungkin nggak disuruh ataupun disuruh nggak sepenuh hati lah. Tapi kan mereka dipilih oleh ayahandanya. Mereka bisa sampai ke sana oleh ayahandanya. Kalau kalah malu. Di sini pernah ada loh orang yang bercerita kalau sampai kalah Anda Malu. presiden, kami malu katanya. Oh ya, yang jadi menteri ya? bahasa Yang jadi Inggris. menteri. Ada macam-macam di sini. Iya. Bendaranya. Ini bendaranya jadi. Bendaranya. Bahasa Inggrisnya penel. Jadi yang mau saya katakan adalah saya setuju bahwa maju aja. Gibran silakan maju, Kaisang silakan maju. Asal tadi kalau presidensial threshold-nya nggak ada, maka terbuka peluang bagi putra-putri bangsa lain untuk bersaing juga dengan putra-putri presiden ini. Betul kan itu yang kita harapkan. Nah, khusus pada hari ini Dalam konteks kita yang sekarang ya. banyak hal yang Dinasti kata cukup Bang Fahri banyak nggak hal-hal yang relevan. cukup lucu dan aneh sedikit ya di samping nanti bahwa saya melihat ini pada waktu atau konteks menjelang 19 sampai 25 ini dia tidak terbuka bagi hak seluruh warga negara jadinya gitu. Makanya saya nanya, Kenapa tidak terbuka? Kan terbuka. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ini. Enggak apa-apa, keren. Ada 3 koalisi nih yang sedang terjadi. Koalisi Anda, Koalisi Indonesia Maju, dan Amin yang sudah siap Ya, mendaftar. langsung dibuka jam 8 pagi daftar. Meskipun ya Mas Romi agak ragu tetap. Enggak, sudah. Enggak ragu. Enggak, dia ragunya ke arah dukungan Saya Pak khawatir Jokowi. tambah gitu. Ke dalam. Malah 2 SKCK bisa tambah gitu ya. Nah, maksud saya tentunya kita sedang mencari-cari nih. Iya.
yang melalui pemilihan umum seperti antara lain pilkada, dan terus kemudian bisa maju pada saat ini menjadi capres atau cawapres pada 19 sampai 25 Oktober. Siapa coba? Kasih saya nama. Ya tanyanya ke beliau kalau kita Kan tadi ada yang nantang saya. apa itu? Tadi katanya, kenapa Anda bilang tidak terbuka? Terbuka. Karena MK ini membuka keadilan konstitusional. Ya. Coba sebutkan siapa yang bisa maju dengan Kalau hasil keputusan dari Mahkamah tempat Konstitusi ini? kita kan selalu saya katakan nama terakhir yang beredar tinggal Bu Khofifah, Pak Mahfud sama Sandi. Oke. Berarti tidak ada satupun Nggak yang ada, memenuhi nggak ada, kriteria nggak ada. itu. Oke. Kalau di tempatnya Bung Fahri ini kan Ada? ada 4 nama terakhir. Ya. Ada Bu Khofifah, ada Mas Gibran, kemudian ada Pak Erlangga, ada Pak Erick Thohir, Ya. gitu. Artinya yang memenuhi syarat berdasarkan putusan MK ya Mas Gibran. Mas Gibran. Karena yang lain di Amin udah nggak ada. Di Amin sudah nggak ada, Ada. dia selesai lah gitu. Iya, iya. Nah artinya Tanpa perlu meminta maaf, saya boleh dong mengatakan bahwa keputusan ini yang dibuat pada konteks ini sampai salah satu hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan ini terlalu terburu-buru, Iya. gitu ya? Kan Betul. dia bilang begitu. sekelebat, Ya kan? Oh ternyata kok dia bilang ya? iya, Iya. bahasanya sekelebat. Ya, jadi artinya dengan demikian, kenapa dipaksakan pada saat ini? Gitu? Kalau tidak ada privilege atau hak khusus untuk orang tertentu. Jadi Nah, saya begini. ingin mengatakan loh, saya dukung Gibran maju. Oh oke.